Selamat pagi siswa-siswi kelas 12. Ini adalah pembinaan karakter yang terakhir. Mari kita sama-sama belajar dari pembinaan karakter hari ini. Namun sebelumnya, kita akan bersama-sama berdoa untuk memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mau bersyukur sekali lagi kepadamu, karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup hingga saat ini. Dan saat ini kami bersyukur bisa mengikuti pembinaan karakter yang terakhir. Tuhan, berikanlah kepada kami sebuah hati yang mau belajar, kesediaan untuk mendengar. Biarlah melalui pembinaan karakter hari ini, ada sesuatu yang bisa kami petik, ada sesuatu yang bisa kami bawa untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Anak-anakku yang Ibu kasihi, tak terasa 3 tahun sudah berlalu dan masa pandemi ini memisahkan kita, sehingga kita tidak bisa bertatap muka seperti dulu lagi. Nah, kita bersyukur kalian sudah mengikuti ujian sekolah pada tanggal 29 Maret ya, sampai dengan terakhir tanggal 9 April 2021. Puji Tuhan kita selesaikan semuanya itu. Hari ini Ibu akan memberikan satu pesan untuk kalian tentang bagaimana menjaga integritas dalam keluarga, dalam kampus maupun dalam tempat kerja kita nantinya. Nah, ada satu ayat emas yang Ibu akan berikan kepada kalian ya, tentang integritas kita sebagai seorang manusia ya. Baik, Mazmur pasal 119 ayat 9 yang mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Firman-Mu di situ adalah firman Tuhan. Ya, firman-Mu di sini maksud adalah firman Tuhan. Anak-anakku, di masa seperti ini kita jauh lebih introspeksi diri, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Kita melihat bagaimana kondisi kita di akhir-akhir masa pandemi ini ya. Oke, sekarang ada satu pertanyaan anak-anakku ya, ada satu pertanyaan, apa yang saya inginkan agar orang lain nanti ya tetap mengingat saya setelah saya meninggal dunia? Pernah enggak pertanyaan ini terlintas di pikiran kita? Salah satu di antaranya itu adalah, yang pertama itu adalah kita menjaga citra diri, image, reputasi, nama baik. Nah, itu yang paling penting ya. Nah, jika kita ingin orang mengingat kita dengan hal-hal yang baik. Nah, salah satu cara untuk menjaga nama baik kita itu adalah bagaimana kita memperhatikan diri kita dengan sungguh-sungguh. Ya, bagaimana kita hidup, bagaimana kita berteman, bagaimana kita bersahabat, bagaimana kita bersosialisasi dengan orang lain. Nah, Ibu berharap kepada kalian semua kita bisa menjaga nama baik kita untuk di kemudian hari dapat dikenang orang sebagai orang yang punya integritas yang baik, punya kenangan yang indah ya, kenangan indah dari seseorang ya, dari kita kepada seseorang ya, dari teman kita kepada siapapun. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga anak-anakku, kita juga jika orang ingin mengenang kita sebagai orang yang baik, satu hal yang harus kita hindari adalah tidak bermuka dua. Nah, tidak bermuka dua artinya ketika kita mengatakan satu hal kepada seseorang lalu mengatakan hal yang bertolak belakang dengan apa yang kita katakan itu kepada orang lain. Nah, itu ya yang harus kita hindari. Nah, yang ketiga itu bagaimana kita tidak suka bergosip. Nah,
tidak suka bergosip ya, adalah cara kalau kita ingin menjaga integritas kita ya, lingkungan kita harus bersih dari gosip. Nah, kami bersyukur ya di lingkungan SMA Kristen Immanuel itu tidak menerima gosip itu yang Ibu sampaikan kepada Bapak Ibu guru kalian ya. Nah, SMA Kristen Immanuel tidak terima gosip ya. Saya katakan kepada Bapak Ibu guru semua. Jadi ayo kita membangun suatu komunitas yang positif dalam suatu pergaulan, terutama di dalam lingkungan kerja, karena lingkungan kerja kita di SMA Kristen Immanuel ini adalah lingkungan kerja Kristiani. Ya, kita mau menebarkan aura-aura yang positif ya, yang akan kita berikan di kemudian hari, nanti akan diingat oleh siswa kita ya, oleh kalianlah sebagai alumni. Nanti kalian mengingat Bu Anes, kalian mengingat Bu Renta, kalian akan mengingat Bu Yanti, mengingat Bu Novita, dan mengingat guru-gurumu semuanya. Apa sih yang dilakukan mereka-mereka ini ya kan? Jadi kalian mengingatnya adalah ingatan hal-hal yang positif. Kami berharap ya itu semuanya dapat kalian ingat ya, dengan hal-hal yang positif dari kami. Anak-anakku, orang yang mempunyai integritas itu adalah orang yang menerapkan sistem norma untuk menilai kehidupannya sehari-hari, sehingga kehidupannya seperti buku yang terbuka ya, transparan ya. Jadi tidak ada yang dirahasiakan ya, tidak ada yang perlu ditakutkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ia tidak punya apapun untuk disembunyikan, untuk ditakuti. Nah, integritas diri punya pengaruh yang tinggi dalam kehidupan setiap orang. Nah, kalau kita berintegritas, anak-anakku, dimanapun kita berada, kita tetap disenangi orang. Orang tidak akan merasa was-was dengan keberadaan kita, ya, di lingkungan dimanapun kita berada. Ya kan? Orang yang terarah kehidupannya akan jauh dan lebih cepat berprestasi dalam seluruh bidang kehidupannya dibandingkan dengan orang yang tidak terarah. Nah, ayo kita mau pilih yang mana, ya kan? Nah, tentunya kita pilih menjadi orang yang terarah dalam kehidupan kita ya. Nah, anak-anakku, integritas bukanlah hanya sebatas apa yang kita lakukan saja, tetapi lebih banyak menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Ya, siapa diri saya yang sesungguhnya ya. Kita berharap ya, kami berharap, Ibu Anes berharap, nah, hal-hal yang dapat kami berikan kepada kalian itu adalah aura-aura yang positif ya, membangun integritas. Nah, tapi bagaimana kita membangun pribadi yang berintegritas itu? Kan tidak mudah ya. Yang pertama ya, kita membangun konsep diri yang positif dulu ya. Nah, yaitu memiliki pandangan dan perasaan yang positif mengenai diri sendiri yang akan membuat orang menjadi manusia yang optimis dalam menyelesaikan masalah. Karena hidup ini tidak lepas dari masalah ya, entah masalah dalam keluarga, masalah dalam pergaulan kita sehari-hari, masalah pergaulan kita di dalam lingkungan kampus, di dalam lingkungan tempat kerja dan sebagainya. Nah, itulah kenapa kita harus membangun konsep diri yang positif ya dulu ya. Nah, kemudian kita ini jangan merasa diri kita itu lebih tinggi dari orang lain. Ya kan, kita menganggap setiap orang adalah setara dengan kita. Menganggap pujian adalah suatu kewajaran. Menyadari bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Nah, seperti Bu Anes lah. Ya kan, seperti saya. Saya tidak mungkin menyenangkan semua guru. Ya. Saya tidak mungkin menyenangkan semua siswa saya. Saya juga tidak mungkin menyenangkan semua ya, hati semua keluarga. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki kemampuan ya, untuk mengubah diri kita ya, menjadi orang yang lebih baik
yang berpositif thinking, ya, mempunyai konsep diri yang positif. Nah, dengan seperti itu, ya, saya yakin, ya, kita akan menjadi salah seorang yang mempunyai nilai-nilai integritas. Ya kan, berpikiran positif itu penting ya, apalagi di masa-masa pandemi ini. Kalau kita tidak membangun konsep diri yang positif, jika terjadi suatu penyakit datang menyerang kita, ya kan, terutama COVID-19 ini, kalau kita tidak mempunyai aura yang positif, ya, imunitas kita akan semakin menurun. Maka ada firman Tuhan yang mengatakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Nah, inilah membangun konsep diri yang positif. Yang kedua, bagaimana kita menjadikan integritas itu adalah sebagai suatu keterampilan. Nah, keterampilan itu harus dilatih terus-menerus, ya kan? Ia bukan sesuatu yang ada dalam kepribadian seseorang. Nah, maka kepribadian ini harus kita latih dan kita ajar terus, kita ajari terus dan kita pelajari sepanjang hayat kita. Terus kita jaga integritas diri kita. Nah, dengan cara apa tadi? Membangun ya image yang positif tentang diri kita, tentang diri teman kita, kemudian ya, kita latih terus sebagai suatu keterampilan. Kemudian integritas juga sebagai suatu pedoman, ya kan, benchmark, ya, rujukan ataupun tujuan yang digunakan dalam membuat suatu keputusan berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Nah, inilah ya yang mengapa integritas itu harus kita pedomani, ya, menjadi pedoman hidup bagi kita. Nah, supaya apa? Ya, supaya kita mempunyai tujuan, goal setting kita jelas, ya kan? Kemudian yang selanjutnya itu adalah integritas sebagai suatu bangunan yang kokoh. Nah, integritas itu harus dibangun, harus dilestarikan sepanjang hayat kita. Integritas merupakan suatu bangunan di dalam hati seseorang. Nah, kapan integritas itu mulai kita tanamkan? Mulai sejak dari kecil. Ya, dari kecil. Nah, anak-anakku, kenapa kalian disekolahkan di sekolah Kristen Immanuel? Dari TK, SD, SMP, SMA, Immanuel semuanya ya. Kenapa? Nah, karena orang tuamu inginkan kalian hidup dalam, ya, dibina dalam suatu karakteristik Kristen, iman Kristiani yang benar. Ya, kemudian dari sejak kecil lah kalian dibina, dibantu, dibimbing supaya kita dapat menjadi suatu bangunan yang kokoh, ya, punya integritas yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Integritas itu harus dipelihara terus-menerus loh. Ya, jika tidak kita bangun, ya, jadi integritas ini, maka ya suatu saat nanti kehidupan kita akan bisa runtuh, ya, dalam waktu yang singkat. Nah, contoh ya dalam pergaulan kita sehari-hari, ya, nanti akan kita jelaskan ya, dalam pergaulan kita sehari-hari kita harus mempunyai sikap integritas yang baik. Nah, bagaimana kita bergaul, ya kan? Ada lagi firman Tuhan yang mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu bagaimana tuh? Ya, oleh sebab itu pilihlah teman, ya, pilihlah teman yang dalam sepersekutuan. Nanti kamu kuliah, ya kan, akan melanjutkan kuliahmu. Nah, pesan Bu Anes adalah bagaimana kalian mencari teman sepersekutuan kalian. Jangan kalian jauh-jauh ya mencari teman yang di luar persekutuan dengan kalian. Nanti
kalian akan ya rusak dalam seketika ya. Nah, jadi integritas memang harus dipupuk ya, harus dipertahankan sebagai suatu bangunan yang kokoh untuk kita semuanya ya. Nah, ini juga berlaku untuk saya ya. Nah, karena integritas itu harus kita pertahankan sepanjang hayat. Ya, selanjutnya integritas juga harus kita tanamkan sebagai suatu benih, ya kan? Integritas sebagai benih adalah yang kita tanamkan sejak kecil. Tadi ya, disiram, akan berbunga saat dewasa, ya kan? Semakin rajin dirawat, akan lebih cepat tumbuh dan berbunga. Jika tanaman kita mati, kita harus segera menanam yang baru dan perlu disirami setiap hari, ya kan? Nah, perlu diingatkan bahwa tanaman tidak bisa langsung berbunga. Perlu waktu untuk kembali seperti semula. Oleh sebab itu, anak-anakku, mulailah kita membangun integritas kita. Belum terlambat. Ya, belum terlambat. Ya. Yang selanjutnya ya Ibu akan jelaskan bagaimana godaan-godaan ya. Godaan-godaan apa saja yang dalam menjaga integritas, banyak godaannya. Nah, di dalam dunia kerja ataupun sehari-hari kita pernah kenal kan yang 3T. Ya, 3T. Harta, tahta, wanita. Kalau Ibu menyimpulkannya itu adalah yang pertama adalah uang. Uang itu akan menjadi godaan yang terbesar dalam hidup kita. Karena satu, ya, uang itu bukan segalanya bagi kita. Kalau orang yang benar itu mengatakan uang itu bukan segalanya, tetapi segalanya perlu uang. Ya kan? Nah, untuk segalanya perlu uang, apakah kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya? Tentunya tidak, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Ya, kita mengucap syukur saja dengan apa yang Tuhan berikan pada hari ini kepada kita, hari lepas hari. Ada firman Tuhan yang mengatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari gitu kan. Jangan diingat-ingat yang belum terjadi itu diingat-ingat terus ya, sehingga menimbulkan suatu kekhawatiran yang sangat-sangat berlebih gitu ya. Nah, jadi berharap kepada kalian semua untuk berintegritas. Apakah integritas itu godaan uang itu tidak meruntuhkan iman kita? Oh iya, sangat ya. Jawabannya sangat ya. Uang itu bisa ya meruntuhkan integritas kita, meruntuhkan iman kita. Nah, kita berharap kepada kalian semua ya, tolong jaga integritas kita. Ya, ingat baik-baik, jangan menghalalkan segala cara. Setialah dalam perkara kecil, maka Tuhan akan tambahkan kepada kalian perkara-perkara yang besar yang akan menjadi tanggung jawab kalian. Tetapi kalau kalian tidak setia dalam perkara kecil, maka sulit untuk kalian diberikan tanggung jawab yang besar. Nah, mulailah setia dalam perkara kecil ya, artinya tidak tergoda dengan tentang keuangan. Nah, bagaimana godaan itu dalam keluarga? Kita bersyukur anak-anakku kalau kita bersyukur dengan orang tua kita mampu memberikan kita makan, mampu memberikan kita uang jajan secukupnya untuk kalian. Bersyukur saja. Jangan melihat yang tinggi-tinggi, orang lain bisa dapatkan uang banyak nih, ya kan? Orang lain enak ya jadi si A, ya kan? Mau berapa aja duit dikasih oleh papanya, orang tuanya. Sementara saya ya hanya dapat ya untuk hari lepas hari aja sudah cukup untuk. Kalau kita bersyukur, saya bersyukur ya. Saya bersyukur pada hari ini orang tua saya mampu memberikan uang jajan kepada saya, uang bensin kepada saya. Nah,
kita bersyukur itu penting sekali anak-anakku, sehingga kita menjauhkan diri kita dari godaan-godaan ya yang tidak baik. Yang kedua itu ibu simpulkan adalah penghargaan. Orang yang gila hormat ya, senang mendapat penghargaan, menganggap diri kita hebat, jadi orang lain wajib menghargai kita. Nah, anak-anakku, ini juga akan menjadi satu satu godaan untuk kita, ya kan, dalam bergaul. Akhirnya nanti teman-teman kita juga tidak akan banyak yang tidak akan senang kepada kita karena kita gila pujian, ya, senang dipuji padahal belum tentu ya apa yang disampaikan kepada teman kita itu benar, ya kan. Nah, lebih baik kita dapat teman yang mau mengkritik kita, ya, mengkritik kita dalam pergaulan sehari-hari, tetapi kritik itu membangun kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Nah, ketika kita dapat suatu penghargaan ataupun suatu pujian dari orang lain, mungkin kita bisa melihat dari hal-hal sisi-sisi lemahnya kita, sehingga kita tidak terbuai menjadi orang-orang yang tinggi hati. Nah, yang ketiga, anak-anakku, godaan yang ketiga yang paling ibu takutkan, ya, ibu khawatirkan itu di kalangan pemuda dan remaja itu adalah calon pasangan hidup. Nah, satu hal yang ibu ingin sampaikan itu yang sangat ibu jaga, ya. Tolong kalau kamu ingin mempunyai pasangan, cari pasangan yang seiman. Jangan gadaikan imanmu hanya demi pasanganmu, ya. Jangan menggadaikan imanmu demi pasanganmu. Jadilah anak yang di kemudian hari tidak membuat masalah, ya, dengan keluarga, terutama dengan dirimu sendiri nantinya, ya. Nah, bergaullah dengan orang-orang yang benar, bergaullah dengan orang-orang yang seiman, sepergaulan, ya, sevisi dengan kita, sehingga kita dapat hidup dalam kebenaran, menjaga integritas kita. Anak-anakku, tidak gampang, ya. Godaan itu paling besar itu adalah calon pasangan hidup kita. Nah, ibu berharap kepada kalian semua, ya, untuk bisa menjaga integritas kalian dimanapun kalian berada, ya. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang di luar seagama dengan kita, bukan, ya kan. Kita tetap bergaul, justru kita tunjukkan integritas kita sebagai orang Kristen, ya, yang baik, ya. Saya, kalau orang lain menyontek, bagaimana dengan saya? Apakah saya menyontek juga? Apakah saya sama dengan mereka? Ataukah saya beda? Ataukah saya membangga-bangga, aku tidak pernah nyontek loh? Nah, itu juga tidak baik, ya. Nah, baiklah kita melakukan semua perkara itu dengan perbuatan kita, bukan dengan mulut kita. Ya, bukan hanya kita sampaikan dengan tutur kata kita, tetapi dengan perbuatan kita. Ya, menolaklah, ya, untuk hal-hal yang tidak baik, ya, terutama di masa pandemi ini, ya, anak-anakku. Godaan yang terbesar itu adalah bagaimana godaan melakukan suatu tindakan yang kurang baik, contohnya menyontek, ya. Nah, itu godaan yang paling besar. Nanti kalian di perguruan tinggi, ya, mungkin saja kalau pandemi ini belum berlalu dari hadapan kita, maka kita tetap selamanya masih online seperti ini. Nah, itulah yang ibu harapkan, ya. Jadi bagaimana kunci untuk hidup sukses dalam menjaga integritas kita,
Yang pertama itu adalah bagaimana kita jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang tua, jujur kepada kiri kanan kita, tetangga kita, teman-teman kita. Ya, sehingga tidak ada yang tertutup, tersembunyi dari kita. Ya. Kemudian ya, jadilah orang yang mempunyai hati yang tulus, tanpa pamrih dalam membantu. Ya, membantu siapa? Siapa saja yang perlu dibantu. Ya, nah ada ibarat yang mengatakan gini, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Artinya kita tidak menyebarluaskan tentang kebaikan kita, ya kan? Jadi jangan minta puji, jangan minta penghargaan dari orang lain, karena ketika kita minta penghargaan, dan itulah upahnya, ya. Nah, yang ketiga, tidak munafik. Gak gampang loh, ya. Ibu Anes hanya bisa ngomong. Apakah Ibu Anes bisa membuktikan, mengatakan hal yang sebenarnya? Saya sampai saat ini masih belajar, ya, untuk tidak munafik. Ya, ayo kita berkata yang apa adanya, tidak menutup-nutupi. Ya, jadi kita bisa bermuka dua kepada si A, ya, ngomong lain kepada orang yang berbeda. Jadi omongannya berbeda-beda, itu yang orang munafik. Ya, janganlah sampai kita menjadi orang-orang yang golongan orang munafik. Yang keempat, ya, selanjutnya itu tidak menyimpan kesalahan atau konflik. Kita pemaaf. Ya, kita pemaaf. Jangan menyimpan, mendendam kesalahan orang lain atau konflik. Nah, kita juga tidak sempurna kan, Nak? Ya kan? Bapak Ibu gurumu tidak sempurna, Bu Anes tidak sempurna, kalian juga tidak sempurna, Papa Mama juga tidak sempurna. Oleh sebab itu Ibu berharap kepada kalian, ya kan? Ya, pemaaf itu penting. Firman Tuhan mengatakan berapa kali kita memaafkan orang? 7 kali 70 kali katanya kan, atau 70 kali 7 gitu kan, artinya tidak terbatas. Ya, gampangkah? Nggak gampang, dan itu harus kita pelajari, harus kita asah terus supaya kita menjadi orang-orang yang pemaaf, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Pada hakikatnya kita juga tidak sempurna kan. Ya, Bu Anes tidak sempurna, Papa Mama tidak sempurna, ya kalian juga tidak sempurna. Nah, yang selanjutnya, kita harus pandai menjaga lidah, ya kan? Nah, tidak gampang ya, Nak, ya kan? Tapi ini harus kita latih terus untuk tidak banyak mengumbar kata-kata, ya. Mengumbar kata-kata yang sehingga kita itu menjadi orang yang tidak bisa mengekang lidah kita. Nah, contohnya, ya kan, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita maki-maki orang, kita mengumpat orang, ya kan, memfitnah orang, mengata-ngatai orang, ya, teman dan sebagainya, dengan kata-kata yang tidak pantas untuk kita sampaikan. Nah, terlebih lagi anak-anakku, kalau kita tidak bisa menjaga jempol kita, sekarang kan kebanyakan bukan hanya menjaga lidah, tapi menjaga jempol kita yang saat kita mengetik itu loh, Nak, ya kan, mengetik apa? Mengetik chat, ya, di media sosial, ya, jangan suka mengata-ngatain orang, menjelek-jelekkan orang, ya kan, menggunakan bahasa chat itu paling tidak berintegritas, ya. Yang selanjutnya, jika kita bersalah, ya, kita berani mengakui kesalahan kita, ya kan, nggak gampang loh, ya. Dan itu harus kita latih, ya, harus kita latih.
terus menerus, ya kan? Ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap komitmen yang telah kita buat, kapan dan dimanapun kita berada. Jaga komitmen kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang kita perbuat, dengan apa yang kita sampaikan melalui mulut ini. Ya, Ibu berharap kepada kalian semuanya ya, menjadi orang-orang yang berintegritas. Nah, satu firman Tuhan lagi yang akan saya sampaikan kepada kalian itu adalah 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, inilah sukacita sebagai orang tua. Saya terharu loh Mbak Nana. Saya sangat terharu dengan ayat ini. Sebagai orang tua ya, saya sangat bersukacita apabila suatu hari nanti saya melihat bahwa kalian hidup dalam kebenaran. Ya, artinya kita menjadi manusia yang berintegritas, ya, hidup dalam kebenaran, hidup dalam sukacita, damai sejahtera yang ada, yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap anak-anakku, firman Tuhan maupun pembinaan karakter pada hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik kalian maupun ibu sendiri ya. Baik kalian maupun ibu sendiri, banyak hal yang harus kita sampaikan, harus kita pelajari, dan harus kita biasakan sebagai suatu keterampilan dalam membina dan memperkuat integritas hidup kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pembinaan karakter yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian semuanya. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun kalian berada. Kemudian Ibu berharap ya ini adalah pembinaan karakter yang terakhir ya, yang dapat Ibu berikan dan sekolah berikan untuk kalian. Kiranya dapat kalian resapi ya, dapat kalian ingat dalam pergaulan kalian dimanapun kalian berada. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur firman-Mu telah berlalu dari hadapan kami. Pembinaan karakter juga sudah kami dapatkan ya Bapa. Tuhan berikan hikmat akal budi kepada anak-anak kami semuanya ya Bapa. Terutama anak-anak kami kelas 12 yang sebentar lagi akan meninggalkan sekolah, akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Kiranya Tuhan melindungi, memberkati, memberikan hikmat akal budi kepada mereka semuanya, sehingga mereka hidup dalam kebenaran, dapat menanamkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik di dalam keluarga, di dalam lingkungan kampus, di dalam lingkungan kerja, maupun di dalam lingkungan masyarakat sehari-hari. Tuhan berkati dimanapun mereka berada, berkati kedua orang tua mereka, berkati keluarga besar mereka semuanya ya Bapa. Berikan kekuatan, berikan kesehatan pada kami semuanya ya Bapa. Di mana kami semua dalam kondisi yang tidak baik, di mana lingkungan saat ini ya Bapak, pandemi COVID-19 semakin merajak ya di Indonesia maupun di dunia. Berkati orang-orang yang sedang menderita sakit ya Bapak, ya Tuhan memulihkannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.